Jumpa lagi dengan pelajaran fisika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang keseimbangan benda tegar. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya tayangkan video di YouTube itu mengenai salah satu permasalahan keseimbangan benda tegar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal di LKS kalian. Nah, untuk soal pertama yaitu LKS halaman 15, review dan penerapan 2 tentang keseimbangan benda tegar. Nah, di situ terdapat sebuah gambar sebuah beban yang digantungkan dengan seutas tali. Nah, sebuah bandul bermassa 1 kg tergantung pada seutas tali yang bersambung seperti yang ditunjukkan oleh gambar di samping. Jika percepatan gravitasi bumi dinyatakan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya tegang tali P. Nah, untuk mengerjakannya, kita menguraikan vektor-vektornya dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk mengerjakannya, kita gambarkan terlebih dahulu vektor-vektor gayanya. Di situ ada gaya T, gaya tegang talinya, gaya tegang tali ke arah sana, dan W ini adalah gaya bebannya, gaya bandulnya. Bandulnya tadi adalah besarnya 1 kg ya. 1 kg, dan ini adalah di sudut sini tadi diketahui sudutnya 37 derajat. Nah, karena ini bentuknya segitiga, kita buat perumpamaan ini segitiga ya. Nah, kalau di sini 37 berarti di sini adalah 53, karena di sini siku 90. Nah, diuraikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini adalah T cos 53 sudutnya ini. Nah, kalau diuraikan terhadap sumbu Y, sumbu X, sumbu X nanti ke sini. Di sini adalah T sin 53 derajat. Di sini kenapa cos? Karena terdapat sudut ini, tanda sudut. Nah, kalau sin jauh dari tanda sudut ini. Masih ingat berapa cos 53? Nah, cos 53 termasuk dalam sudut istimewa. Cos 53 nilainya adalah 0,6. Tolong nanti dihafal lagi untuk sin dan cos sudut-sudut istimewa dari 0, 30, 45, 60, 90, 37 dan 53 karena digunakan dalam ini vektornya, ini penguraian vektornya. Nah, ini di sini adalah sumbu X dan di sini adalah sumbu Y. Karena yang ditanyakan adalah T dan yang diketahui hanya ada gaya W, kita gunakan saja yang di sumbu Y. Di sumbu Y saja. Nah, kita masih ingat pada video yang kemarin, syarat sebuah benda itu setimbang adalah apabila sigma F-nya sama dengan 0. Nah, sini kita mencari adalah sigma F-Y. Sigma F-Y. Gaya yang ada di sumbu Y adalah yang ke atas. Ini ada T cos 53 derajat. Dan yang ke bawah adalah W. Nah, sigma Fy berarti yang ke atas adalah positif. Kita tulis T cos 53 derajat positif ya. W arahnya ke bawah berarti negatif. Dikurangi W sama dengan 0. T nya dicari nilainya. Cos 53 tadi adalah 0,6. Ini bisa pindah ruas ya, karena negatif pindah ruas jadi positif. W itu adalah sama dengan, kita tulis dulu W. Nah, T kali 0,6, W itu sama dengan M kali G. Massa kali percepatan gravitasi. Massanya tadi adalah 1 kg. Gravitasinya tadi adalah 10. Berarti T sama dengan 10 dibagi 0,6. Nah, ini sudah diketahui T-nya sama dengan 10 dibagi 0,6 sama dengan, diikutin aja nggak apa-apa, nanti kan ada selanjutnya.
sekarang di sumbu X. Maaf, tadi ada yang sumbu X ya. Sumbu X ada yang ke kanan adalah T sin 53 derajat. Kalau ke kanan berarti positif. Nah, yang ke kirinya apa? Ke kiri adalah TP, tegangan tali P. Nah, berarti sigma F sama sigma Fx sama dengan 0. Di sini yang ke kanan adalah T sin 53 derajat dikurangi TP sama dengan 0. T nya ketemu 10 per 0,6. Nah, sini 53 ini adalah 0,8. Ini pindah ruas jadinya sama dengan TP. 10 dibagi 0,6 dikalikan 0,8, hasilnya adalah 13,3 meter. Nah, ini jawabannya. Karena yang ditanyakan adalah tegangan tali P. P-nya di sini. Kalau ini hanya tegangan tali saja, ini yang P. Nah, ketemu 13,3 ton. Nah, saya berikan lagi cara cepat untuk mengerjakan yang soal nomor 3 tadi. Kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu gaya-gayanya seperti yang tadi. Ini menggunakan rumus sinus kosinus. Ini lebih cepat dan lebih gampang menurut saya. Jadi silakan dibandingkan lebih cepat dan lebih mudah yang mana. Nah, di sini ada yang diketahui adalah W dan ditanyakan adalah TP. Sudutnya kita tadi punya sudut 37 di sini. Karena segitiga berarti di sini 53, di sini siku 90, di sini berseberangan 37, di sini 90. Nah, kita menggunakan rumus sinus. Rumusnya itu adalah W. Ini adalah gaya W. Nah, berapakah sudut yang membelakangi gaya W? Gaya W ini ke sini ya. Sudut yang membelakangi ini nih, 90 plus 53 berarti sin 90 plus 53 sama dengan, ini rumusnya ya, TP. Gaya TP sudut yang membelakanginya berapa? 37 plus 90. Tulis lagi sin 90 plus 37. Nah, untuk yang T di sini sudut yang membelakanginya berapa di sini adalah 90. Berarti ditulis 90. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang di TP dan yang diketahui W, jadi kita gunakan dua ini saja. Ini enggak usah dipakai, kecuali ini diketahui juga. Jadi ini saja ya, W-nya tadi diketahui, W itu M kali G. Sin 90 plus 53 dalam trigonometri itu bisa ditulis dengan cos 53 sama dengan TP per cos 27. Masanya tadi 1, gravitasi 10. Cos 53 adalah 0,6. TP ditanyakan, cos 37 adalah 0,8. Nah, selanjutnya kali silang. Jadi ketemunya TP sama dengan 10 kali 0,8 dibagi dengan 0,6. Hasilnya tadi sama, 13,3 Newton. Hasilnya sama-sama 13,3 Newton. Lebih mudah mana? Cara 1 atau cara 2? Silakan kalian pilih sendiri, bisa menggunakan cara yang dengan perhitungan atau cara cepat dengan sin. Silakan memilih sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 4. Kita ada katrol dan batang ya. Pada gambar di samping, Z adalah titik berat AB. Titik beratnya batang AB. Yang massa batangnya 10 kg. Jika sistem dalam keadaan setimbang, tentukan massa beton C. Nah, di situ ada beban A dan massa beban yang C di katrol. Ada batangnya titik beratnya di Z. A diketahui masanya 10 kg, batang AB adalah 10 kg, dan beton C itu ditanyakan. Nah, lebih baik kita gambar dahulu biar lebih jelas kayak.
Nah, untuk cara penyelesaiannya kita gambar terlebih dahulu untuk gaya-gayanya. Di sini ada gaya-gayanya yang bekerja adalah gaya berat batang AB. Nah, kita buat di sini gaya WZ aja ya. Gaya berat WZ. Kemudian untuk yang di C itu karena bersambung ya, kita tulis seperti ini aja ke atas, yaitu W di titik C. Nah, karena ini titik porosnya kita gunakan yang A, yang tidak bergerak kan yang A. Nah, jarak gaya WZ ke A ini adalah 2 meter, diketahui dari soal. Nah, jarak gaya W di titik C terhadap A adalah 5 meter. Jadi diketahui dari soal bahwa sistem ini adalah setimbang. Nah, kalau ini kita menggunakan yang sigma torsi sama dengan 0. Timbang, sigma torsinya sama dengan 0. Nah, torsinya apa saja yang bekerja? Di sini ada torsi yang di titik Z. Nah, arahnya bagaimana? Torsi di titik Z negatif atau positif? Searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam terhadap titik A. Kita lihat titik Z ke A. Nah, berarti arahnya sana. Berarti torsinya adalah searah jarum jam, berarti positif. Sedangkan yang C itu arahnya ke titik A begini, berarti berlawanan jarum jam, berarti negatif. Ditulis saja biar tidak lupa. Positif dan negatif. Hanya ada 2 torsi yang bekerja ya. Berarti bisa kita tulis di sini. Torsi itu adalah gaya, singkat ya, torsi. Gaya dikalikan dengan jaraknya. Jarak terhadap titik poros, kita porosnya di A. Gayanya di Z, ini berarti WZ dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya kita tulis saja RZ. Dikurangi dengan yang di titik C karena negatif berlawanan dengan jarum jam, WC dikalikan RC sama dengan 0. Karena ini negatif bisa pindah ruas, jadi WZ kalikan RZ sama dengan WC kalikan RC. WZ nya tadi ketahui 10 kilo, berarti massa, terus dulu ya, massa kali G kali RZ, terus dulu saja kalikan kali RG. Massanya tadi adalah 10 kg, kalikan G nya 10, R nya adalah 2, sama dengan ini ditanyakan nanti. Dikalikan dengan RC nya 5. 10 kali 10 kali 2 berarti 200. Ini bisa ditulis MC kali G kali 5. Ini 200 sama dengan MC ditanyakan G, ini G 10 kali 5. Jadi 200 sama dengan 50 MC. Berarti MC sama dengan 200 dibagi 50, coret-coret ketemu 4. Satuan dari massa adalah kilogram. Ketemu. Nah, jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk penilaian harian karena minggu depan kita akan PTS. PTS-nya bab 1 tentang dinamika rotasi, yang kedua tentang titik berat dan keseimbangan Pythagoras. Kita akan mengulang lagi tentang momen gaya atau torsi. Nah, di soal nomor 2 ini contoh dari torsi. Batang homogen tak bermassa sepanjang 2 meter dipengaruhi oleh gaya seperti gambar berikut. Di sini ada gaya FA, FB, dan FC. Nah, besar FA sama dengan FC 1 kg dan FB adalah 2 kg. Momen gaya yang bekerja terhadap titik A adalah, berarti acuannya adalah titik A. Kalau acuannya titik A, berarti momen gaya yang bekerja itu hanya FB dan FC. Karena di A jaraknya terhadap A sendiri adalah 0, berarti
momen gayanya 0, berarti kita mencari FB dan FC saja. Sebelumnya mengerjakan, kita menggambarkan gaya-gayanya dahulu biar mengetahui arahnya positif atau negatif. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kita gambarkan dulu vektor-vektornya ya. Karena tadi terhadap A, berarti kita hanya menggunakan momen gaya di B dan di C. Kita cari arahnya terlebih dahulu. FB ini terhadap titik A searah atau berlawanan dengan jarum jam? Dia adalah berlawanan, berarti negatif. Yang C ini adalah searah, berarti positif. Nah, selanjutnya karena ini bendanya seimbang, berarti sigma torsinya sama dengan sigma torsi di C dikurangi torsi di B. Torsi berarti FC kali RC dikurangi FB kalikan RB. FC nya adalah 10. RC jarak titik C terhadap poros A, berarti 1 meter tambah 1 meter 2 meter dikurangi FB nya adalah 20 dikurangi R terhadap ini adalah 1 meter, jadi hasilnya 20 dikurangi 20 kurang 20 0, hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang momen inersia. Di sini ada soal nomor 4 tentang momen inersia sistem. Ingat momen inersia, ada momen gaya, ada momen inersia. Dua buah bola dihubungkan dengan kawat yang panjangnya 6 meter. Nah, M1 nya 4 kilo, M2 nya 2 kilo. Masa kawat diabaikan dan kedua bola diputar dengan sumbu putar tegak lurus kawat pada benda M1. Berarti porosnya di M1. Besar momen inersia sistem adalah, nah untuk mengerjakan soal nomor 4 kita gambarkan dulu ya biar lebih mudah. Di sini ada M1 dan ada M2. Porosnya tadi di M1, berputarnya di M1. Jaraknya M2 ke M1 adalah 6 meter. Nah, karena di porosnya itu M1, maka ini tidak punya momen inersia. Nah, untuk soal terakhir, pembahasan soal terakhir nomor 10 itu tentang energi kinetik. Silinder padat memiliki massa 2 kg dan jari-jari 13 cm, menggelinding pada lantai dengan kecepatan 25 cm per sekon. Energi kinetik silinder tersebut adalah, nah untuk soal nomor 10 ini, karena bendanya menggelinding, berarti ada gerak lurus dan gerak berrotasi. Nah, gerak lurusnya berarti ada eka translasi dan gerak berputarnya ada rotasi. Jadi ada dua, eka translasi dan eka rotasi. Ini artinya sudah saya jadikan meter, B-nya juga dijadikan ke meter per sekon. Nah, eka translasi, masih ingat eka. Energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Setengah ditambah eka rotasi setengah I omega kuadrat. Setengah kali, jelaskan dulu saja, mv kuadrat, karena tidak diketahui I, tidak diketahui omega. I itu apa sih? I adalah inersia. Inersianya silinder pecah adalah setengah mr kuadrat. Omega itu apa? Omega sama dengan V per R. Nah, karena kuadrat juga dikuadratkan, jadi hasilnya ditulis lagi dulu, mv kuadrat ditambah dengan 1/4. Ini R nya bisa dicoret ya karena kuadrat. Nah, berarti setengah M, V nya jangan lupa kuadrat. Setengah ditambah 1/4, hasilnya adalah 3/4 mv kuadrat. Masanya tadi berapa? 2 kg. V nya 0,25 1/4 itu aja ya, 1/4, tapi jangan lupa ini kuadrat.
Berarti hasilnya ini bisa dicoret saja ya. 3/2 dikalikan 1/16 sama dengan 3/32. Itu hasilnya adalah 0,094. Satuannya jangan lupa joule. Nah, sudah selesai. Ini karena bendanya menggelinding. Jangan lupa ada translasi dan ada rotasi. Nah, sudah jelas ya. Jika ada yang ditanyakan silakan chat pribadi boleh, di MSC maupun di Sejala. Untuk yang PTS-nya silakan dipelajari dari LKS bisa, dari modul-modul PDF yang sudah saya kirimkan di MSIM juga bisa, dari soal-soal yang kalian kerjakan juga bisa. Nah, semoga sukses untuk PTS-nya dan tetap belajar dengan rajin. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.